lagi live streaming enak-enak, terus tahu-tahu berhenti, keluar notif dan malah bisa jadi pelanggaran. Apa sih yang bikin kayak gitu? Lu lu sering dengar gak nih lu dari klien, dari member gitu kan, yang banyak yang ngalamin tuh pas lagi live streaming udah enak-enak nge-live terus tahu-tahu mati gitu kan, mati kayak terus tahu-tahu keluar notif kayak, atau lagi tahu-tahu ada yang punya ke band, kayak sering gak yang ngalamin kayak gitu? Ini tuh udah nggak 1-2 kali loh kok. Rata-rata memang pernah mengalami hal seperti tersebut. Lagi enak live, jelasin produk, tiba-tiba ada notif kalau dia melakukan pelanggaran. Oke, kena pelanggaran ya berarti ya. Betul. Nah, sebenarnya apa aja sih lu yang bikin pelanggaran kayak gitu tuh? Nah, sebelum ini ya, kalau kita mau konsisten dan memang pengen cari cuan di TikTok ya, kok ya, kita harus banget mengamini yang namanya guidelines TikTok. Oke, mengamini ya. Yes, bener, mengimani. Jadi soalnya kita suci ya, kok ya. Oke. Jadi sebagai seller atau afiliator, kamu harus baca guidelines-nya. Karena TikTok sangat disiplin, sangat konsisten dengan aturan yang mereka bikin, terutama untuk live streaming. Yang pertama nih kok. Oke, apa aja nih biasanya? Kita nggak boleh menjual atau menampilkan produk yang ada nama brand atau logo brand. Oh, nama brand, logo brand. Jadi kalau misalnya nih, kayak kan suka ada teman-teman yang jual kayak thrift, atau mungkin misalnya yang jual produknya tuh kayak Gucci, LV gitu ya, entah asli atau entah KW gitu ya. Itu bisa nggak lu? Nggak bisa? Nggak bisa kok. Oke, nggak bisa ya berarti ya. Walaupun nggak disebut, tapi logonya kelihatan di layar, itu termasuk pelanggaran kok. Oke, AI-nya segalak itu berarti ya. Begitu kelihatan nih ada LV-LVan, jebret langsung kena gitu ya. Terus selain produk ya lu ya, selain produk ya. Tadi kan kita ngomongin produk nih. Apalagi sih lu yang sebenarnya nggak boleh? Di live streaming itu ya. Yang pertama itu perhatikan lokasi kamu live streaming. Kadang-kadang orang nih asal live doang nih kok, nyalain HP live streaming tanpa memperhatikan sekitarnya nih. Padahal TikTok juga bisa mendeteksi suara di situ. Suara? Yes, benar. Jadi nggak disarankan kalau kamu itu live streaming tapi keadaan kamu lagi ribut, lagi berisik. Suara anak kecil, suara musik, suara kendaraan lewat itu nggak boleh kok. Terutama anak kecil nih. Anak kecil ya, karena kalau ada anak kecil itu kan dia ada community guideline-nya di mana itu dianggap mengeksploitasi ya, bener ya? Benar. Jadinya kalau ada anak kecil mau nangis kek, mau apa Lewat tuh? bentar doang nih kok. Lewat bentar, terus apa lagi? Kalau pernah kejadian mau di klien kita, anaknya tuh baru beres mandi. Oke. Ibunya lagi live. Anaknya lewat kok di depan layar. Oke. Langsung mati live streamingnya, sampai sekarang nggak bisa dibenerin. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang pantang banget ya, yang haram banget ya. Terus selain haram nih, kan ada juga nih banyak juga yang sering ngalamin adalah ketika mereka kena live karena nggak memperhatikan surroundingnya, sekelilingnya kayak ada alamat gitu ya, atau akun sosial media gitu ya. Itu boleh nggak? Nggak boleh juga kan? Nggak boleh kok. Nah kayak gini, karena kan TikTok sekarang nge-branding mereka tuh juga sebagai marketplace ya kok. Otomatis dia tuh bersaing sama yang lain. Jadi haram banget kalau kita sebutkan Shopee, Tokped, Blibli atau marketplace manapun di live. Termasuk sosial media lain dong, nggak cuma marketplace dong. Misalnya nih, ketika nge-live kan suka ada yang promosiin kayak, oh mau belinya di mana? Di IG, di WhatsApp. Nah itu nggak boleh, gitu ya. Bahkan sebenarnya gini loh, lu pernah nggak? Tau nggak yang lucu tuh gini, suka ada seller yang kena itu karena terjebak. Terjebak tuh gini. Jadi audiensnya itu ada yang nge-komen, Kak, Shopee-nya apa gitu kan. Nah, mereka tuh bukan ngejawab Shopee-nya, mereka baru baca gitu kan. Kak, Shopee-nya apa gitu kan. Nah, itu langsung kena. Ada nggak solusinya biar diplesetin? Udah ngerti belum AI-nya nih? Nah, kabarnya nih kok, dulu masih aman nih, kita bilang kita beli di toko oranye ya, toko hijau ya, toko biru ya. Nah, sekarang AI-nya makin pintar. Toko oranye itu kedeteksi kok. Udah langsung ketahuan. Yes, Oke. Jadi intinya gini ya kayaknya, kalau teman-teman mau belajarnya gampang gitu ya, sebenarnya gini. Ya kayak TikTok itu kan AI-nya kayak pacar rese ya. kayak pacar posesif, di mana kalau misalnya kita kesebutin nama cewek lain, nah itu langsung ngambek tuh. Itu cewek lain tuh berarti marketplace, sosial media gitu ya, termasuk alamat toko gitu ya. Kadang kan suka ada juga nih yang alamat tokonya kemasukin gitu kan di bannernya, atau nomor teleponnya dimasukin. Nah itu adalah hal-hal yang kayaknya fatal banget kalau misalnya dilakukan gitu ya, sengaja maupun nggak sengaja gitu ya. Nah terus apalagi nih lu yang nggak boleh lu, kan tadi kan kita udah ngomongin nih, ternyata TikTok itu cukup ini ya, cukup posesif ya. Jadi kayak ngomongin tadi tuh marketplace lain nggak bisa, produk lain nggak bisa gitu ya, yang mengandung brand nggak bisa. Terus tahu nggak lu, ternyata kalau yang yang mengandung hak cipta itu juga nggak bisa lo. Oh, nggak boleh ya? Misalnya gini, contoh misalnya
kayak kemarin World Cup, Oke. ya kan World Cup terus kita live streamingin terus belakang kita pertandingan World Cup. Nah itu nggak bisa tuh karena ada ciptanya. Gitu, itu nggak bisa gitu ya. Nah terus selain itu juga lu kadang yang banyak orang nggak sadar tuh ada produk-produk yang memang terlarang banget di TikTok. Oke, kayak benda tajam mungkin ya. Iya, benda tajam itu jelas nggak bisa. Terus rokok dan teman-temannya. Asap gak boleh kok. Sampai asap nggak boleh. Bener. Belum lama nih pernah ada kejadian gini. Jadi si affiliate itu lagi nge-live streaming. Nah yang di live streamingnya itu adalah produk purifier. Purifier kan ketika dinyalain kayak ada asap-asapnya ya. Nah disangkanya dari AI-nya adalah rokok. Dan itu ketika asap itu nggak bisa, otomatis live-nya mati gitu ya. Nah terus kalau misalnya udah kena nih, lu kan suka ada nih kadang kita nggak sadar ya kan, ketika kita kena pelanggaran tuh bisa yang kita memang salah ya, kalau kita salah memang terima mau gimana lagi. Ada juga dimana kayak mungkin AI-nya capek, bener ya kan AI juga kebayang nggak sih lu kayak orang tuh, kalau orang itu dia nonton berapa juta konten gitu, bener nggak sih, ada aja kan capeknya, bener nggak, dimana satu kali dia kayak gagal lah ya, ada error gitu ya. Nah itu kan kita perlu cari obatnya, bener ya. Nah obatnya adalah kalau misalnya manual adalah berarti kita kan banding ya, bener ya. Nah banding ini sendiri lu tahu nggak lu, ternyata ada dua jalur. Oh ya? Ada jalur reguler, ada jalur VIP, ada bisa VIP-nya disebutnya. ya? Ada. Jadi gini, kalau jalur reguler itu tuh ibaratnya ketika orang lagi ngebanding gitu ya, kita ngebanding nih ke TikTok gitu kan, berarti kan kita masukin tiket atau apa ya, itu biasanya waktunya cukup lama. Ya kan, tahu sendiri dong. Benar. Mungkin klien lu juga banyak kan yang cerita kayak, aduh nggak ada reply nih, gimana nih, nggak ada solusi nih, segala macam nih gitu ya. Nah itu adalah jalur yang biasa. Nah kalau jalur VIP itu ibaratnya kita perlu kerjasama sama dari TikToknya. Gitu kayak nih sekarang nih kita masuk di dalam TSP, TikTok Shop Partner. Dimana di TikTok Shop Partner ini enaknya adalah ya kita punya orang dalamnya ibaratnya. Jadi kalau buat klien-klien yang kerjasama sama kita, yang combine dengan kita gitu ya, nah kita tuh bisa bantu check-in. Ini kenapa nih salahnya nih? Dia salah apa? Nggak sengaja atau AI-nya salah gitu loh. Nah ketika misalnya ditemuin kasusnya kalau ternyata itu adalah nggak sengaja gitu ya, itu tuh gampang banget lu buat beres. Gitu, gampang banget buat beres. Kayak kemarin pernah ada klien yang kena dianggap live-nya itu rekaman. Padahal enggak. Padahal real life, tapi dianggap rekaman gitu ya. Itu kan kena tuh di AI-nya gitu ya. Dan itu cuma dalam waktu beberapa jam doang beres. Clear, selesai, bisa langsung dibuka lagi. Padahal ancaman awalnya lu, di warningnya lu, itu bukan permanen ban lu. Permanen ban dari live gitu loh. Kebayang nggak? Ngeri banget ya, sadis banget. Tapi ternyata itu cuman butuh waktu beberapa jam doang, beberapa jam selesai gitu ya. Itu kalau jalur VIP. Nah itu kan cuman VIP ini dua macam ternyata lu. Ada dari TSP itu khusus buat seller. Jadi kalau seller, teman-teman brand, aduh gua kena nih, gimana nih caranya nih biar cepet gitu ya, jalur VIP-nya lewat agensi yang kerjasama dengan TSP. Itu adalah cepet. Atau yang kedua itu kalau buat kreator, teman-teman yang afiliator kan nggak terdaftar di TSP nih, dan teman-teman juga nggak mungkin masuk di TSP gitu kan, bener nggak? Karena teman-teman adalah konten kreator. Nah itu jalur VIP-nya lewat yang namanya MCN gitu. Dan kita juga ada, jadi bisa kerjasama dengan itu. Dan enaknya adalah kita juga bisa dapat report dari TikTok tentang konten apa sih yang lagi rame. Nah itu enak tuh, itu bisa tuh buatin di MCN. Bisa, dan TSP kita juga kita bakal share. Jadi kayak hashtag apa nih yang lagi bagus, sound apa yang lagi bagus, terus udah gitu konten seperti apa nih yang lagi rame, itu teman-teman bisa dapetin informasinya. Itu enak banget tuh jalur VIP-nya seperti tadi. Jadi banyak privilege yang didapatkan sama akun VIP yang join di kita ya, Pak. Betul seller banget. Maupun afiliator berarti. Iya, seller bisa, afiliator bisa gitu ya. Nah terus selain tadi nih kan kita ngomongin kalau ternyata pelanggaran itu bisa dari nggak sengaja nih, kayak contoh ada asap gitu ya, produk-produk terlarang. Bahkan termasuk gini loh, ternyata gue juga baru tahu ya, di produk itu kan suka ada produk yang nggak bisa masuk langsung ya. Benar. Itu tuh di TSP itu kita bisa bantu masukin push lebih cepat. Oke. Misalnya untuk produk kesehatan kali ya kok ya? Ya, asal ada PIRT, ada BPOM, itu kita bisa bantu lebih mudah dibandingin kalau misalnya pakai jalur reguler. Itu bisa sampai 7 sampai 14 hari loh kok. 7 sampai 14 hari, lumayan ya. Lama loh, keburu habis barang yang dijual. Oke, nah itu tadi nih, selain tadi kita ngomongin produk yang terlarang, ternyata ada juga loh aktivitas yang nggak bisa lo, tau nggak lo? Oke. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan lakukan live di mana aja, kapan aja, dengan tindakan apa aja. Ya, contoh misalnya live sambil nyetir, itu kan dianggapnya berbahaya gitu kan. Terus misalnya live pakaiannya terlalu kelihatan kulit.
Auroranya kelihatan ya lo. Aurora ya Pak. Nah ini kok itu nggak cuma orang loh, kadang juga ada seller baju nih pakai manekin. Iya. Manekinnya nggak pakai baju. Nah itu juga nggak boleh kok. Oke. Sampai. Jadi manekinnya doang kena ya, manekinnya kena ya. Oke. Pakein baju manekinnya. Oke, nah terus ada lagi kadang gini lo yang paling sial lo, yang terakhir nih lo sebenarnya, yang paling berbahaya dan kadang orang nggak sadar, yaitu ketika nge-live ya, ketika mereka lagi nge-live mereka tuh lupa atau misalnya sinyalnya jelek, jadinya nggak ada pergerakan. Iya benar. Nggak ada pergerakan, nah dari situ nggak ada pergerakan atau dianggapnya nge-freeze kan kalau lagi, ya lo tau lah sinyal di Indonesia kan indah sekali ya, kita tuh udah 6G gitu ya. Nah ketika seperti itu lo, itu bisa kena pelanggaran juga tau nggak? Oke, berarti dianggap dia itu live-nya statis ya? Ya statis, atau keluar tau nggak? Keluar juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau kamu lagi live streaming nih, tiba-tiba kamu kebelet atau kamu mau ngambil paket nih di luar, ada yang manggil kurirnya COD, kamu tinggalin tuh live-nya 10 detik aja, itu pelanggaran loh kok. Karena dianggap tidak ada aktivitas di live-nya. Atau dianggap jadi recording ya? Nah iya bener, makanya untuk live streaming itu usahakan host kamu atau kamu sendiri itu muncul di layar. Nah dulu kan ini kok orang yang live streaming cuma produknya aja kok. Iya. Aksesoris nih. Iya. Yang tampilin doang di depan layar gitu ya kok ya. Nah kalau sekarang itu masih boleh nggak sih kok kira-kira kok? Udah nggak bisa. Bahkan sebenarnya gini dulu kalau ngomong dulu lo, jangankan produk, inget nggak dulu tuh ada yang nge-live ya, terus cuma nge-shot handphone. Nah, iya, ayo di follow. Ah inget nggak? Oh sekarang kita follow ini ya, berjamaah langsung follow, saling follow gitu kan, ceritanya buat sama-sama saling membangun. Nah yang seperti itulah yang sekarang udah nggak bisa sama sekali. Gitu. TikTok tuh lebih longgar ya kok? Ya, dulu TikTok lebih longgar justru karena mungkin terlalu longgar kali ya lu ya. Jadinya tuh sekarang tuh ya udah nggak bisa kayak gitu. Nah itu tadi adalah beberapa hal yang misalnya nggak bisa dilakuin nih. Nah buat teman-teman nih sekarang misalnya nih yang pengen, gue pengen live-nya rame nih, pengen belajar nih gimana cara live streaming rame karena selama ini udah nge-live sepi terus. Nah ada apa yang bisa dilakuin nih lu? Kalau teman-teman nih pengen jadiin live streamnya sebagai sumber cuan ya kok ya, pasti harus ada yang nonton dong. Yang pertama kamu harus tahu kalau traffic utama TikTok itu datang dari konten. So jadi kalau kamu pengen grow nih akun TikToknya, pertama konsisten dulu upload konten 2-3 kali sehari kok. Ya, jadi jangan lupa buat konten nih ya, jangan cuma nge-live doang, udah akun baru nge-live. Dan buat yang pengen belajar nih gimana caranya biar rame, kebetulan kita ada event nih. Kita ada event nih dalam waktu dekat nih yang bisa ngebantu teman-teman buat live streamingnya lebih rame. Gitu ya. Jadi tanggal 25 kita ada event yang namanya Jawara. Di Jawara ini ada apa nih Lu yang dibahas? Ini tuh wajib banget diikutin karena kita akan bahas TikTok itu mulai dari live streamingnya ya kok ya. Itu yang paling kita akan ulik nih di Jawara kali ini. Kamu akan kita pandu, kita akan share untuk apa aja persiapan kamu untuk live streaming, gimana caranya biar live kamu itu rame, dan bagaimana kamu itu menjadi host yang menarik biar orang tuh stay di live kamu. Betul, apalagi nanti di Jawara nanti nih, itu kita nanti kita juga bakal kita kan punya beberapa talent live yang emang udah biasa ya Lu ya. Bahkan kita pernah megang beberapa brand Lu itu yang sekali live tuh bisa sampai 600-700 check out loh. Dalam sekali live. Nah, nanti ini kita bakal bagiin juga gimana caranya. Jadi teman-teman bisa belajar kalau teman-teman punya tim buat live gitu ya. Teman-teman bisa masukin tim live-nya biar bisa belajar toh. Bener kan, biar tahu caranya toh. Dan Jawara ini enaknya hybrid loh. Ya, jadi orang itu bisa ikutan, kamu bisa ikutan dari rumah atau mau ikutan langsung pun acaranya bisa gitu ya di Jawara nanti gitu ya. Dan setelah Jawara kita juga ada event yang lebih besar lagi nih teman-teman nih di Espresso, di mana teman-teman di sini kita bakal bahas semuanya tentang TikTok Shop. Ya, cara buat konten kayak gimana, kita juga bakal bahas ads-nya, kita juga bakal bahas sampai live streaming-nya, kita juga bakal bahas tentang TikTok Shop-nya seperti apa sampai afiliatornya ya Lu ya. Nah, itu adalah acara yang bisa teman-teman ikutin buat ningkatin penjualan lewat TikTok Shop-nya. Ya, oke, mungkin gitu aja obrolan singkat kita tentang gimana, apa sih yang perlu dilakuin kalau live teman-teman mendadak kena prank ya. Di prank TikTok, mendadak live-nya di stop, live-nya berhenti gitu ya. Dan teman-teman ya semoga melalui video ini teman-teman dapetin insight. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.